Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa pada tahun ini menjadi puasa yang penuh berkah, pahala, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semoga menjadi amal jariah kita di nanti. Oke, perkenalkan nama saya Hafiz Sinar Ramadan, NIM 15419.006 dari Prodi Hubungan Masyarakat, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya di sini tidak sendirian, untungnya ada teman saya yang gimana dia kerabat dekat saya, teman dekat saya. Dia masya Allah ngajinya, masya Allah dia. Mungkin langsung saja kita panggilkan Bang Mardi. Oke, bisa langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Kau gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Ramadan tahun ini? Ramadan tahun ini berbeda sih ya dari Kenapa tahun kemarin. bedanya? Karena tahun kemarin itu kan kita Ramadannya di rumah gitu, Iya. sama keluarga gitu. Tapi Ramadan tahun ini kita di rantau orang, Di tanah kampung orang. Iya. Nah, kan kemarin mondok tuh, setelah Iya. mondok kan ada pengabdian. Iya. Jadi sekarang tuh tugasnya pengabdian gitu, mengabdi di masyarakat gitu kan. Nah, jadi insya Allah nggak pulang lah gitu. Ramadan di sini. Tapi betah kan di Jawa? Alhamdulillah. Oh ya, asal dari mana? Asalnya dari Pekanbaru Riau. Bukan dari Riau, sampai Magelang, Bro. Oke. Selama Ramadan ini kegiatannya apa aja sih di perantauan orang? Kalau kegiatan banyaknya sih mengabdi sih, mengabdi karena kita utamanya kan mengabdi masyarakat. Iya. Jadi kita kebanyakannya di masjid gitu, ngajar anak-anak ngaji gitu kan. Terus kadang-kadang tadarus sama anak-anak, tadarus sama ibu-ibu, terus kadang juga azan gitu. Berotasi ke masjid gitu. Ya walaupun Ramadan tetap semangat ya. Ya, Walaupun masih terlabel COVID-19 tetap semangat. Apapun yang bisa dilakukan aja kan. Oke. Oh iya, gimana kan kita udah setahun menjalani WFH nih, work from home. Gimana ya mungkin ya COVID-19 ini lah, jadi kita untuk kegiatan dibatasi, betul. untuk keluar dibatasi, mudik nggak boleh, gini nggak boleh. Jadi gimana menurutmu tentang COVID-19 ini? Kalau menurutku sih ya namanya COVID itu kan penyakit ya, COVID virus. Penyakit yang menyerang masyarakat, apalagi di Indonesia ini kan udah banyak yang terjangkit virus ini kan. Ya yang saya lihat sih ya dari masyarakat sendiri itu ada yang percaya juga menjalankan dari protokol pemerintah juga ya. Terus tapi ada juga dari masyarakat ini yang masih belum tahu pasti itu apa itu corona, itu apa itu virusnya. Benar. Oleh karena itu banyak masyarakat juga yang belum mengikuti pemerintah gitu kan. Banyak itu. Iya sebenarnya. Kalau menurut aku sih dari virus ini sendiri, dari gejala yang ditimbulkan itu cukup berbahaya ya. Karena dia kan menyerang pernapasan kita sampai menyebabkan meninggal. Apalagi kalau dia punya riwayat penyakit gitu kan, apalagi daya tahan tubuhnya lemah kan. Ya mungkin COVID-19 ini kan tidak hanya sekilas COVID ya, mungkin ada dalam kampanye melalui 3M itu, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak. Nah, untuk masnya sendiri nih, gimana sih cara pencegahan COVID-19 yang benar tuh gimana menurut pandangan Mas Mardi sendiri? Dari yang saya lihat sih ya, dari poster, dari iklan TV gitu kan, banyak dari pemerintah sendiri itu menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker. Itu mesti. Itu supaya kita menolak virus dari pernapasan masing-masing. Karena kan corona ini dia banyaknya dari pernapasan ya, kan? Atau dari yang lain kan. Jadi kan sumber besarnya dari pernapasan gitu kan. Jadi masyarakat disuruh buat pakai masker gitu. Pertama masker, kedua
itu mencuci tangan sebelum beraktivitas. Ya, itu sangat ya. Itu kita udah lihat banyak-banyak dari supermarket, ya, dari toko-toko, ya. Mereka menyiapkan tempat-tempat air untuk mencuci tangan. Itu merupakan antusias dari warga kan. Antusias dari warga, ya. Nah, terus kalau untuk pribadi sih ya, meningkatkan daya tahan tubuh karena dengan cara meminum vitamin. Ya, salah satunya. Katanya kan kalau misalnya kita daya tahan tubuhnya kuat, itu virus corona itu nggak akan bisa masuk, tapi dia akan mati dengan kekebalan tubuh. Gitu. Termasuk olahraga. Olahraga, sering olahraga, gitu kan. Sering minum vitamin, atau meminum obat untuk kekebalan tubuh, gitu kan. Itu salah satu juga untuk menghindari atau menolak virus corona ini. Yaitu mencuci tangan. Iya, mencuci tangan, menggunakan masker. Terus menguatkan daya tahan tubuh. Dengan cara berolahraga. Mestinya itu. Terus ada lagi sih juga dari masyarakat sendiri, kita menjaga jarak gitu, satu sama lainnya gitu kan. Nah, terus kita nggak salaman gitu, tidak menyentuh tangan satu dengan tangan lainnya, cukup angkat tangan gini saja salamannya. Itu juga termasuk salah satu cara untuk menghindari dari virus corona ini gitu. Kemudian apa ada lagi cara mengatasinya gitu? Apa ya? Menghindari kontak. Oh iya, menghindari kontak ini ya, kontak langsung, bicaraan. Ya, itu juga sih. Nah, yang penting kita sama lain tuh menjaga jarak gitu. Supaya corona ini juga nggak bisa terinfeksi kayak lainnya. Ya, benar. Nah, kan banyak nih ada pro dan kontra tentang COVID-19 ini. Nah, kalau di posisi Mas sendiri tuh yang mana, pro apa kontra? Kalau saya karena saya belum pernah melihat langsung. Belum pernah jadi. Belum pernah lihat langsung orang yang terkena virus ini. Hanya melihat di TV saja, sama di berita. Sama saya juga kok. Yang katanya itu yang kena di Indonesia banyak. Sekarang kayaknya 1 juta lebih ya. 1 juta lebih yang positif, tapi gak tahu juga sih itu hasil hoax gitu kan. Hasil hoax. Karena itu kalau saya pribadi percaya sama nggak percaya. Kalau percayanya sih kita kayak tadi kan, menguatkan daya tahan tubuh, sering olahraga, itu terus kita mencuci tangan, itu kan baik juga untuk kehidupan kita sendiri, ya kan, bukan hanya untuk terhindar dari virus corona. Nah, itulah yang insya Allah diikutin gitu kan. Nah itu, tapi menurut Mas sendiri gimana tentang pendapat itu? COVID ada dibuat-buat kah? Ada yang dipermainkan karena ada satu keuntungan bisnis kan ada tuh. Contohnya kayak tes pakai tuh? Yang masukin ke hidung itu. CPR. Itu kan kemarin saya dapat berita kabarnya CPR itu didaur ulang. Nah itu gimana menurut Mas sendiri? Nah itu sih dari pemerintah sendiri kan. Kalau kita lihat kalau kayak gitu kan, namanya pemerintah kita kan mencari. Ini bukan pemerintah ya, tapi segolongan yang tidak bertanggung jawab. Komunitas yang tidak bertanggung jawab. Itu mereka mencari untung dari COVID ini. Nah salah satunya tadi itu. Kemarin saya saja kan sebelum kesini kan disuruh PCR tuh. Sebelum kita sebelum masuk bandara kita disuruh PCR dulu. Nah, saya itu disuruh bayar kali PCR itu 500.000. 500.000. Jangan disebutin harusnya. Kita bikin aja kan. Ya, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Itu hanya berlaku untuk 3 hari saja. Waktu 500.000. Kita PCR kan, salah satu sampel darah kita diambil. Nah, terus dikeluarkan hasil tesnya, alhamdulillah positif. Negatif. Negatif. Positif. Jaga jarak begitu. Kalau negatif kan? Iya. Habis itu suratnya diambil, dapat suratnya dari rumah sakitnya, dapat pulang. Habis itu dapat kabar kalau lepas landasnya itu kita terbangnya itu diundur seminggu lagi.
sih. Menakutkan itu. Jadi yang tadi kan yang surat tadi kan 3 hari cuma. Iya benar. Jadi surat ini sudah hangus. Waduh, terus gimana itu? Hangus, tidak bisa lagi. Jadi disuruh PCR lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Aduh. Nombok kan Mas. Bayar yang kedua ini, nah itu ada anehnya gitu kan. Yang pertama kan kemarin kan agak mahal ya kan. Iya. Yang kedua ini malah Lebih mahal. lebih murah. Oh, lebih murah harga lebih mahal. Setengah harga dari harga asli yang kemarin. Berarti pertama 250. itu. Iya. Wah. Itu saya bingungnya, kok bisa gini? Kok bisa harganya diturunin gitu kan? Padahal kan tesnya sama-sama saja. Iya. Terus yang tes yang kedua ini waktunya itu diperpanjang lagi. Berapa malah lama 10 hari. Wah, Nah, 10 hari. itu kan kita lihatnya ada permainan gitu. Iya. Nah, saya pun nggak percaya dari situ. Ini berarti ada permainan di sini. Yang surat pertama itu 3 hari, yang surat kedua itu kok bisa 10 hari jatahnya. Kok gitu jauh kan. banget ya? Nah, jauh banget. 1 pekan kemudian baru. Satu bulan. Oh. Bahkan nih yang dari kampung ini kan ada saudara saya itu kan mau datang ke rumah nih Iya. kan. Disuruh PCR juga. Itu PCR di kampung itu malah lebih mahal lagi. Waduh. Ini bayar kemarin itu 2 juta ya, 2 juta lebih untuk sekali PCR itu. Itu habis gitu. Ya dari berita-berita loh, yang positif udah apa namanya yang terpapar tuh 1 juta, yang meninggal sekian, sembuh sekian. Yang dia menurut Mas Guru tuh yang meninggal tuh benar-benar karena COVID atau mungkin penyakit bawaan dari orang tersebut. Kalau saya sendiri Iya. sih ya, karena tadi juga kan saya udah bilang belum pernah lihat. Jadi saya percaya sama nggak percaya nih kan. Kalau percayanya melihat orang yang kena corona itu kan ada nafasnya gitu kan. Jadi kalau yang diberitakan itu nggak ada dinampakin gitu orang yang meninggal itu gimana gitu kan. Langsung diberitakan yang meninggal segini, yang meninggal segini. Dari situ sendiri sih kayak kalau melihat langsung gitu orang yang kena corona gitu kan bisa sebanyak itu kan kurang percaya juga bisa sebanyak itu yang kena gitu. Apalagi kalau misalnya memang meninggal sebanyak itu kuburannya di mana gitu Nah, kan. iya, benar. 1 juta lebih gitu loh yang dikuburin itu. Apalagi nanti malah ada orang yang ke rumah sakit, dia sakit misalnya sakit jantung gitu kan, sakit jantung malah dibilang corona, bisa saja kan, kita kan nggak tahu kan, biasa saja didatakan itu kena corona padahal dia sendiri Penyakit bawaan, penyakit bawaan gitu kan, sakit diare misalnya atau sakit demam gitu kan, atau sakit demam baru sedikit malah dikira gejala gitu kan. Iya. Ya gitulah Indonesia tuh saat ini. Semoga Jadi seru lah ini untuk pembahasan apa namanya tentang COVID-19 itu sangat seru, sangat luas, nggak ada habis-habisnya, ada yang pro dan kontra, nggak ada ujung-ujungnya kayak dunia bulat, nggak ada ujungnya. Betul kan? Ya. Habis-habis gitu kan, Habis-habisnya. katanya corona ini udah sebagai udah menyatu lah sama masyarakat itu, nggak bisa dipisahkan. Katanya kan corona kan habis-habis itu, nggak akan hilang sampai kapanpun. Karena ada new normal gitu kan, normal baru, pakai masker, ya kan, jaga jarak. Ya luas lah pembahasan tentang corona lu, nggak ada habis-habisnya. Kan udah berjalan 1 tahun lebih ya. Wah corona. Iya, udah 1 tahun ya masuk di Indonesia. Nggak tahu kapan kan selesai corona ini. Nah, sekarang kuliah sekolah di rumah kan. Iya, di rumah kan. Terus mudik gak boleh mudik, sedangkan wisata dibolehkan. Wisata dibuka, mal dibuka, gitulah. Itu gimana menurut Mas sendiri tuh? Ya, kalau kita mau itu memberhentikan corona atau menghilangkan corona, ya harus sama-sama gitu kan. Kalau misalnya sekolah diberhentikan, sekolah di rumah, ya juga tempat-tempat lain juga harus diperhatikan gitu kan. Seharusnya gitu kan. Kalau misalnya mau dibuka, sama-sama dibuka gitu kan. Kasihan juga kan anak-anak sekolah di rumah gitu kan. Jadi kan banyaknya main gitu kan. Nah, misalnya kelas gitu kan. masih SD kelas 1, 2, 3 kan rata-rata bisa baca kelas 1 tuh. Iya. Nah, itu buat tambah kerjaan buat orang tua juga kan. Karena orang tua mungkin nggak bisa untuk ngajar gini, ada kesibukan kerja gitu kan.
malah dirumahkan. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin jalan terbaik atau mungkin ini langkah terbaik untuk menghilangkan virus corona ini kan. Gitu. Ya semoga cepat pulih ya. Ya, amin. Semoga cepat hilang lah corona Cepat dari hilang, kan. Indonesia, kemudian dari sedunia ini nggak ada lagi kan. Supaya kita kan mudah juga semuanya kan untuk berjalan dengan. Ini nggak mudik ke Riau nih? Enggak ya. Oh kan Di di sini. sini aja lebaran ya. Udah berapa bulan di sini? Dari kemarin dari bulan apa ya? Dari bulan Desember ya di Magelang ya. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, 5 bulan ya? Udah 5 bulan udah ya. 5 bulan, 5 bulan nanti. Alhamdulillah kan. Di Tak sini terasa sendiri apa gitu. sama teman-teman? Sama teman-teman. Kemarin kan kita di sini datang berempat. Iya. Ya, 4 dari berbagai cabang gitu kan. Ngabdinya di Magelang tuh, satu tempat. Tapi kemarin ada keputusan baru, ngabdinya dibagi-bagi gitu. Ada di ke Ali Abu sana 2, di sini 2 gitu. Ya udah ada berempat lagi. Di sini udah tinggal 2, di sana juga 2. Oke, tadi kan sudah disebutkan tuh apa namanya cara pencegahan virus 19, COVID-19 kan. Nah, mungkin ada apa motivasi buat teman-teman saya di YouTube gitu ya? Oh, ya untuk teman-teman ini mungkin masih untuk teman-teman dan juga untuk diri saya sendiri ya. Kita sendiri, ya. Terutama diri saya sendiri. Kita jangan terlalu takut sama corona ini kan? Ya. Karena ada sesuatu yang harus kita takuti Apa lagi itu? gitu Apa kan. itu? Misalnya belajar lah. Nah, kita belajar ya. Karena takut corona kita nggak keluar kemana-mana, nggak mau belajar, nggak mau bersosialisasi, itu kan salah juga. Bermalas-malasan, Bermalas-malasan. Itu janganlah ya. Ya jangan. Walaupun ada virus corona tetap semangat lakukan apa Ya. aktivitasmu dengan semangat yang tinggi kan. Corona ada, tapi kita juga harus terus Kita bergerak lawan gitu, gitu. kita lawan. Dengan gitu. cara berolahraga. Mm-mm, Salah satunya olahraga. biar menjaga daya tahan tubuh itu fit, Iya betul. tetap kebal kan. Terusnya nggak nyampe ke kulit kita. Iya. Kemudian ada lagi Nah juga buat ya corona ini juga mengajarkan kita buat apa ya? Buat lebih memerhatikan pribadi gitu dan orang lain gitu ya kan. benar. Misalnya pribadi tadi kan kita sering cuci tangan Oh. gitu kan, sering pakai masker, Oh. terus sering membersihkan badan gitu kan, itu kan bagus sebenarnya buat diri Iya. kita. Itu harus kita ikut juga dari peristiwa ini. Mungkin Apa dari ya? segi dampak negatifnya buat corona ini. Dampak negatifnya itu sangat besar ya buat masyarakat. Wah sangat. Yang Kita- apa namanya kerja di Di PHK gitu PHK kan juga masih itu banyak. sangat. Jangan banyak pengangguran sekarang kan. Mm-mm. Nah, Dari juga ibadah kita juga kena ya kan. Nah, Dari iya. masjid-masjid juga Ah. banyak ditutup kemarin. Terus shop-shopnya juga kita sekarang udah beda silakan, gitu kan. ya. Udah jarak-jarak gitu kan. Tapi insya Allah di sini sih tetap rapat iya, ya. rapat. Nah, karena kita tinggal di daerah pegunungan, insya Allah Sholat sangat jangkau ya. Alhamdulillah. Terus salaman biasanya kan kita setelah sholat itu kan biasanya salaman Iya. kan? Karena corona ini kemarin kan kita sempat nggak salaman lagi gitu kan. Ya. Habis sholat langsung keluar ya, langsung keluar gitu. Habis itu nggak ada lagi cerita sama tetangga, nggak ada apa, kita di rumah aja gitu kan. Itu merupakan dampak negatif lah bagi saya gitu kan dari corona ini. Ya jadi mungkin untuk perbincangan pada siang hari ini menuju asar, menuju buka puasa. Puasa tadi kan? Alhamdulillah. Full kan? Ya, mungkin. Ini Buat- insya Allah full. Insya Allah. Buat teman-teman di Full. rumah jangan tetap puasa walaupun tinggal 1 minggu lagi ya. Nah, 1 minggu lagi. 1 minggu lagi kita akan merayakan hal Idul Fitri. Semoga buat teman-teman semua sehat selalu, jaga kondisi dimanapun kalian berada, tetap memakai masker, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, terutamanya tetap jaga kondisi badan, olahraga, aktivitas dimanapun tetap beraktivitas. Sekian dari kami. Bila ada kurang lebih mohon maaf. Bila ada taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.